Hai teman-teman, balik lagi nih bareng aku Karina di Kipots Kacak Podcast. Untuk beberapa menit ke depan saya sama bintang tamu hari ini akan menemani kalian. Oke, mungkin sudah lihat thumbnailnya. Siapa kira-kira ini bintang tamunya? Dan pada hari ini bintang tamunya itu ada Ketua OSIS sama Ketua MPK. Siapa dulu tahu 21? Hai, Hai 21. Oke, sebelum kita masuk ke inti, ada tawa titip salam buat para ketua OSIS sama ketua MPK. Tapi sebelum direspon dulu titip salamnya, coba dulu spill sih, siapa sih ketua OSIS kita, siapa namanya, dan siapa juga ketua MPK kita. Oke, siapa dulu mau perkenalan? jadi saya Fitra Raditya sebagai Ketua MPK SMA Kartika 21 Makassar. Kalau saya Alifa Putri Zaldi sebagai Ketua OSIS SMA Kartika 21 Makassar. Kalau 21 juga boleh tahu lebih nyamannya dipanggil apa sih ini buat ketua OSIS sama ketua MPK? Kalau saya lebih suka atau lebih sering dipanggil dengan Radit. Kalau saya lebih nyaman dipanggil Alifa saja. Oke, Kak Radit sama Kak Alifa. Kan sudah di spill namanya dan tentuan juga mungkin sudah tahu yang mana ini ketua MPK sama ketua OSIS. Boleh tahu juga direspon yang tadi titip salam itu bagaimana menurut ketua MPK sama ketua OSIS? Salam kembali buat yang titip salam. Asik, salam kembali. Kalau ketua MPK OSIS sendiri? Sama-sama, salam balik buat yang kirim salam. Oke, mungkin para tentuan sudah terwakilkan di titip-titip salamnya. Sekarang kita membahas ke intinya ini, pembahasan kita hari ini. Coba ceritakan dulu pengalamannya atau bagaimana sih kisah awalnya pas masuk OSIS sama MPK? Pas jadi saya itu masuk MPK sangat baru atau bisa dibilang sebagai orang awam lah. Oh, orang awam ini Iya. dalam MPK. Dan langsung dapat jabatan tahu Ya, sangat-sangat anti mainstream. Memang ini ketua MPK-nya kacak nih. Alhamdulillah jadi ketua. Kalau ketua OSIS sendiri, coba ceritakan dulu tahu sedikit 21 supaya tahu bagaimana kisah awalnya atau ada cerita apa di balik usahanya ini jadi ketua OSIS tahu. Kalau saya sendiri sebenarnya sudah 2 periode jadi pengurus OSIS. Yang pertama, periode pertama itu jadi pengurus biasa, anggota divisi biasa, terus yang sekarang baru berkesempatan buat bertanggung jawab menjadi ketos. Oke tahu. Nah, kan para tentuan ini mungkin lihat IG-nya OSIS MPK. Ternyata ini ketua MPK atas sama ketua Sista sudah dilantik. Seperti apa sih perasaannya pas sudah setelah dilantik ini? Bagaimana apa yang dirasa? Pas pelantikan itu sangat tegang terus nervous. Tapi pas sudah itu semua sudah pelantikan jadi senang dan bangga juga kepada diri sendiri lah. Oke. Nah, kalau ketua OSIS sendiri nervous juga kayaknya ini. Di. Iya, kentara jikanya dari fotonya tuh kayak nervous sekali, Iya. sama-sama nervous sekali memang pas pelantikan tahu. Kan sudah jadi ketua OSIS minus sama ketua MPK. Apa mungkin sebelumnya ada kisah di balik itu pas pengalaman SMP mungkin sempat juga berorganisasi atau bagaimana? Ya, jadi pas SMP itu saya pernah berorganisasi OSIS. Oh, jadi ternyata ini ketua MPK kata para tentuan anak OSIS dulu pas SMP. Kalau ketua OSIS sendiri mungkin OSIS juga dulu atau MPK juga? Enggak. Justru saya pas SMP enggak ada pengalaman berorganisasinya sama sekali. Jadi baru di SMA. Mungkin baru ini dan ternyata sangat-sangat besar efeknya karena langsung Alhamdulillah. jadi ketua OSIS. Kalau menurut kalian juga berdua, seberapa penting sejauh ini OSIS sama MPK setelah dilantik? Atau apa ada mungkin yang mau disampaikan para tentuan? Kalau saya sendiri pasti jelas sekarang OSIS jauh lebih penting daripada saya di periode sebelumnya. Karena notabene-nya saya di periode sebelumnya kan cuma pengurus biasa. Pengurus biasa Ji. Terus tiba-tiba jadi ketua OSIS, ya jelas sekarang OSIS lebih penting lagi di kehidupanku daripada sebelum-sebelumnya. Karena sebelumnya tahu mungkin narasa kayak masih anggota Ji. Ya. Belum banyaklah tanggung jawab yang harus dilakukan. Betul. Kalau ketua MPK bagaimana? Kalau saya itu peran sangat penting lah, apalagi sekarang beban yang dipikir itu Lebih banyak, banyak. lebih berat, Tanggung apalagi jawabnya juga lebih besar. iya tahu orang baru tapi sangat apresiasi ya sama diri sendiri karena
langsung tahu jadi ketua. Kalau kan mungkin para tentuan juga sudah tidak pasti milah sama program-program kerjanya OSIS, banyak milah ditahu. Tapi kalau buat MPK sendiri kayak bisa di-spill juga tahu seperti apa sih program kerjanya supaya para tentuan juga tahu seperti apa itu MPK, apa program kerjanya. Ya mungkin kedepannya MPK bakal lebih memperketat lagi dengan OSIS sama menjalin hubungan kerjasama yang lebih baik. Oke, jadi mungkin para tentuan yang bertanya kayak apa itu MPK? Jadi MPK itu tugasnya seperti yang dia bilang tahu ketuanya mengawasi kinerja OSIS. Buat kalian berdua bisa di-spill juga tahu apa kira-kira program barunya OSIS sama MPK? Kalau buat OSIS kayaknya pasti ada. Didoakan ya, semoga ada kejutan yang lebih besar lagi di periode ini. Tapi untuk bagaimana surprise-nya mungkin bisa stay tune di IG-nya OSIS MPK Kacak. Oke, jadi bisa langsung stay tune karena masih banyak ternyata kado. Ini kata MPK itu sama kata Sista ndak mau naspil, jadi masih Tidak mau boleh. supaya jadi surprise. Biar surprise nih, biar surprise. Kan sudah mini dilantik, Ya, sudah juga betul. tadi dijawab bagaimana proses-prosesnya. Boleh juga di-spill sedikit apa sih atau siapa sih orang yang berperan penting supaya bisa menjadikan cerminan atau sebagai contoh sampai bisa bertahan di fase sampai hari ini. Kalau mungkin cerminan karena memang saya tertarik dengan berorganisasi, tapi dulu pas SMP kan cuma jadi anggota lah seperti biasa. Karena untuk kali ini saya jadi ketua, jadi mungkin Beda di rasanya. harus coba lagi pengalaman baru. Oke, kalau kata OSIS sendiri ini bagaimana? Yang maksudnya yang bisa bikin, yang jadi cerminan atau yang Iya. bisa support atau Iya. bagaimana? Yang bisa lah support atau apa sih cerminannya itu siapa yang bisa sampai di fase kali ini sampai jadi ketua OSIS lah. Kalau support ya jelas Mi dari orang tua yang pertama, dari teman-temanku, apalagi yang mungkin teman-teman kelasku toh, yang satu barisku itu deh, itu semua supportnya ndak main-main tau ah. Terus kalau umpamanya cerminanku, kenapa bisa jadi ketua OSIS? Sepertinya saya rasa banyak sih yang jadi cerminanku sebagai ketua OSIS, kayak bagaimana cara memimpinnya dan lain-lain itu banyak sekali mungkin dari ketua-ketua yang sebelumnya atau bahkan orang-orang yang mungkin belum dikenal toh sama para 21 di luar sana gitu. Iya. Buat teman kelasnya bangganya Mi itu tahu bisa Mi di-spill, dibanggakan dan ternyata betul. memang butuh memang effort besar, butuh memang teman-teman buat sampai sekarang di posisi ini. Oh iya jelas. Jadi mau say thank you buat orang tua sama teman-temanku. Say thank you tahu untuk MPK tahu tidak mau say thank you siapa tahu buat teman-teman mau bagaimanapun pastikan adalah dukungan teman Malah pas jadi ketua itu teman-temanku tidak ada yang tahu, tidak ada juga yang sangka. Jadi surprise juga ini berarti Iya. buat teman-teman Orang tua juga kaget. karena kenapa kalau kayak saya pendiam terus bisa jadi ketua. Ternyata ini ketua MPK tak introvert. Tapi boleh juga di-spill kan orang tuanya kaget. Apa kira-kira itu responnya orang tuanya? Pas tahu ternyata ini anakku jadi ketua MPK di sekolahnya. Ya tidak sangka aja karena mungkin dia bilang saya pendiam terus jarang bicara atau bagaimana. Karena bisa langsung jadi ketua MPK. Oke. Boleh juga ditahu bagaimana sih tips percaya diri buat di fase sekarang, apalagi besar tanggung jawabnya jadi ketua. Apa yang buat dirimu bisa percaya diri, bisa di-spill juga buat tentuan yang masih malu-malu atau bagaimana bisa ambil tipsnya ini tahu aja dari ketua MPK sama ketua OSIS. Kalau tips percaya diri itu mungkin harus semua orang punya percaya diri karena kalau enggak punya percaya diri mau jadi apa? Iya. Jadi orang biasa saja kalau enggak punya percaya diri. Tuh, dengar guys, jadi yang masih malu-malu para tentuan butuh orang percaya diri. Kalau ketua OSIS juga percaya diri. Jelas Mi, dari looknya memang sangat-sangat percaya diri. Over pede malah mungkin dia Iya, muka-muka over pede. Itu dijelaskan. iya, dijelaskan dulu tahu Aku masa jadi langsung copy pastel percaya diri, sama-sama percaya diri. Tambahkan dulu tahu sedikit karena kalau tips percaya diri kayaknya saya juga belum bisa disebut kayak sebagai orang yang berani terlalu
percaya sama dirinya atau berani tampil. Tapi kalau memang sebagai manusia asik, sebagai harus kita percaya diri, harus kita percaya sama diri kita sendiri, karena kalau bukan kita, siapa lagi yang mau percaya sama diri kita sendiri? Nggak ada, jadi butuh itu percaya diri. Ya, betul banget nih. Sudah tahu, jadi itu tadi tipsnya. Kalau boleh juga ditahu ini, bagaimana sih caranya membagi waktu? Bisa kan mungkin para teman ini berpikir sibuknya ini pasti ketua urus ini urus itu. Bagaimana bisa pelajarannya? Atau mungkin ini ketuanya juga ada yang kegiatan yang melakukan di luar, atau gimana, bisa tahu di spill tips-tipsnya? Kalau saya sendiri kayaknya kalau dari sekolah ya di rumah Ji. Jadi sebenarnya dari kegiatan di luar yang penting-penting banget. Tapi kalau memang soal mengatur atau timingnya atau manajemen time manajemennya itu sebenarnya simpel Ji, pakai skala prioritas. Sepertinya ini ketua Sista sangat-sangat padahal belum Pak bicara para 21 sangat-sangat saya bilang. Tapi memang dengar misalnya dari bahasanya skala prioritas. Wow. Sangat-sangat wah. Tapi mungkin dia ke MPK malu Mak. Iya, tahu. Kalau MPK apa pakai skala prioritas juga ini? Atau gimana? Apanya? Yang tadi dong, cara membagi waktu. Cara membagi waktu antara sekolah sama organisasi mungkin itu sebisa mungkin harus jalan bersama lah. Jadi sebisa mungkin kalau lagi sekolah terus dibutuhkan, ya sebisa harus ada. Oh iya tahu. Berarti memang ini ketua MPK sama ketua Sista tidak ada juga kebetulan guys kegiatan di luarnya. Dan memang lebih terfokus ke sekolah sama ini di organisasi. Dan mungkin juga yang tadi yang dia jawab dari ketua MPK itu sendiri, maksudnya kayak selagi kalau misalkan memang ada hal penting ya dihadiri, tapi kalau misalkan memang tidak perlu dan mungkin lebih penting pembelajarannya, jadi mending ke itu jadi gimana? Kesimpulannya tahu apa dulu ini sebagai kembali lagi ke skala prioritas kesimpulannya. Oke, jadi kesimpulannya berarti kalau dari jawabannya ketua MPK sama ketua OSIS mungkin simpel, jadi jangan datangi acara yang tidak terlalu penting. Ya, jangan datangi acara. Jadi dengar itu tipsnya guys, buat 21, jangan mendatangi acara yang tidak terlalu penting. Pintar-pintar atur waktu tak. Tips paling tidak berguna gitu kayaknya. Bagaimana bahasanya itu menurutmu memang B aja, tapi kalau coba pahami lagi pasti ada arti tersendirinya lah. Oke. Kembali lagi sama ketua MPK. Mungkin ada apa harapan kedepannya lah buat MPK sama OSIS, atau bagaimana kedepannya untuk siswa-siswi Kacak dalam periode baru kalian ini? Kalau saya sendiri untuk siswa-siswi Kacak pasti segala harapan baik buat SMA Kartika 21 Makassar. Tapi untuk pengurus OSIS dan pengurus MPK jauh lebih besar harapan saya sih untuk pengurus OSIS sama pengurus MPK-nya. Saya harap di periode kali ini antar pengurus OSIS dan pengurus MPK kerjasamanya bisa lebih terjalin, jarang-jarang miskomunikasi. Karena bagaimana maksudnya kalau umpamanya dua lembaga yang kayak begini atau dua organisasi yang kayak begini lantas miskomunikasi pasti belibet ya, barabe kan memang. Ya barabe urusan, barabe. Jadi mendingan mungkin kita di sini harapanku di pengurus OSIS sama pengurus MPK mungkin sekarang lebih bisa menjalin komunikasi lebih baik, terus bisa bekerja sama lebih baik dan mungkin lebih sering melibatkan OSIS lebih sering melibatkan MPK dalam program-program kerjanya gitu Ji. Mungkin kan pada umumnya memang MPK itu tugasnya hanya mengawas, tapi di program kali ini mungkin dari yang saya amati ini tadi dari pembahasan kayak mungkin ini OSIS mau juga tampakkan supaya terlihatlah sama-sama kinerjanya, dan di berorganisasi itu para 21 butuh sekali namanya komunikasi. Kalau dari ketua MPK sendiri harapan saya dari untuk siswa-siswi sama MPK dan OSIS, siswa di Kacak itu bisa lebih solid lah ke depannya, dengan seperti Alifa tadi bilang, MPK sama OSIS harus lebih kuat kerjasamanya, tidak boleh miskomunikasi. Ya. Itu juga mungkin Nah, mungkin itulah tadi oversharing nih ketua MPK dan ketua OSIS. Terima kasih banyak sudah hadiri
Dan atau say thank you dulu sebelum ditutup ini episode kali ini. Say thank you saja toh. Thank you Kacak Podcast sudah undang Iya. kami, sudah undang saya. Ya, terima kasih buat Kacak Podcast. Oke, mungkin itu tadi cerita-cerita sedikit tentang ketua OSIS sama ketua MPK. See you next episode. Dadah. Dadah. Dadah.